Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya Pendeta Domidoyo Ratu Penu, Ketua Majelis Jemaat GPB Jemaat Taman Harapan, berharap kita semua berada dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sekalipun mungkin pandemi COVID-19 ini menyita hampir seluruh kehidupan kita, namun saya berharap kita tidak berputus asa menghadapi pandemi COVID-19 ini. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, berkati kami dalam merenungkan firman-Mu, sehingga firman-Mu menguatkan kami dalam menjalani hidup pada saat ini. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, renungan pada saat ini sengaja saya ambil dari Matius 14, ayat 14 sampai 16. Ibu Bapak bisa membacanya di rumah sambil mengikuti renungan yang saya sampaikan. Dan saya memberikan judul untuk renungan pada saat ini, yaitu Gereja yang Berbela Rasa. Ibu Bapak, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, situasi dan kondisi masyarakat Kristen saat itu sangat berbeda dengan masyarakat Kristen saat ini. Saat itu letak antara satu rumah dengan rumah yang lain agak berjauhan. Alat penerangan bagi mereka saat berjalan di tengah malam tidaklah memadai seperti sekarang ini. Saat itu tidak ada toko atau warung yang 24 jam terbuka seperti di Jakarta saat ini. Jika sudah memasuki malam hari, biasanya masyarakat saat itu berdiam diri di rumah karena situasi dan kondisi yang tadi saya katakan. Karena itu menjadi sangat beresiko jika dalam bepergian mereka tidak menyiapkan bekal makanan yang cukup serta minyak untuk menyalakan dian. Mereka harus menyiapkannya, tidak bisa tidak. Jika mereka tidak menyiapkan, maka mereka beresiko mengalami kelaparan dan harus menunggu sampai pagi agar mereka bisa mencari dan mendapatkan makanan bagi mereka untuk melanjutkan perjalanan mereka. Dalam narasi Matius ini kita bisa melihat ada semacam keletihan dan ketidakberdayaan murid-murid Yesus melihat kehadiran orang banyak. Waktu sudah mulai malam, artinya jam untuk mengajar sebagaimana biasa dilakukan Yesus sudah lewat. Begitupun jam makan sudah lewat juga. Mereka harus segera mengakhiri kebersamaan mereka. Dan mereka, yaitu orang-orang banyak itu harus bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Mereka harus makan dan karena itu mereka harus berpisah dengan Yesus dan murid-muridnya untuk mencari makan sendiri-sendiri tentunya. Tidak bisa tidak, ini bukan tanggung jawab murid-murid Yesus. Tidak mungkin murid-murid Yesus mencarikan dan menyiapkan makanan bagi mereka. Begitu kira-kira yang dipikirkan oleh murid-murid pada saat itu. Ibu Bapak, di sini kita bisa melihat ada usaha melepas tanggung jawab yang dipunyai murid-murid Yesus. Sebagai para pemimpin umat, kelelahan dan kelitihan mereka membuat mereka gagal fokus bahwa mereka bersama-sama dengan Yesus, serta mereka seolah tidak tahu apa yang harus mereka perbuat untuk orang banyak itu. Pada ayat 14 dikatakan bahwa ketika Yesus melihat orang banyak itu, Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Di sini kita melihat ada kontras yang sangat besar antara Yesus dengan murid-muridnya. Yesus berbela rasa pada ayat 14, sedangkan murid-muridnya tidak. Pada ayat 15 bisa kita lihat. Murid-muridnya tidak mempunyai bela rasa sama sekali. Sehingga tidak heran jika saran yang diberikan pada Yesus yaitu agar Yesus menyuruh orang-orang banyak itu pergi mencari makan. Mencari makan kemana? Dalam situasi sebagaimana saya katakan di atas tadi, tidak mungkin orang banyak itu mencari makan pada malam hari. Dan kelihatannya, orang banyak itu telah kehabisan bekal makan dan minum mereka. Saran yang diberikan murid-murid Yesus adalah saran dari orang-orang yang kelelahan, keletihan, dan frustrasi, sehingga lari dari tanggung jawab mereka. Padahal, orang banyak itu hendak belajar dari Yesus. Karena itu mereka terus mengikuti Yesus. Orang banyak itu sedang merindukan ajaran dan sapaan Yesus yang dapat memperteguh iman mereka. Ketika nanti akhirnya mereka harus berpisah dengan Yesus dan mereka mampu menjalani kehidupan mereka. Orang banyak itu bukan sedang berjalan-jalan,
Kelelahan dan keletihan tentunya bukan hanya dialami oleh murid-murid Yesus, melainkan tentunya oleh Yesus sendiri. Namun bedanya dengan murid-muridnya, Yesus memiliki empati, bela rasa terhadap orang banyak yang mengikutinya. Bela rasa itu yang membuat dirinya tidak lari dari tanggung jawab. Bagi Yesus, mereka yaitu Yesus dan murid-muridnya harus memberi makan orang banyak itu. Gelapnya malam tidak membuat hati Yesus gelap juga. Hati Yesus diterangi oleh bela rasa yang dimilikinya. Bela rasa itu yang mendorong Yesus bertanggung jawab atas hidup orang banyak itu. Dan hal itu harus dipunyai juga oleh murid-murid Yesus. Serta dengannya murid-muridnya itu harus bertanggung jawab pada nasib orang banyak yang bisa jadi sedang dirundung oleh lapar dan dahaga. Yesus tidak bertanya ada berapa banyak yang harus ada banyak makanan untuk memberi makan orang banyak itu. Yesus cukup mengatakan, kamu harus memberi mereka makan. Perkataan Yesus ini terasa memecut hati dan rasa peduli murid-muridnya. Ya, mereka tidak bisa membiarkan orang banyak itu pergi dan mencari makan sendiri-sendiri. Mereka harus bertanggung jawab dan memberi mereka makan. Perkataan kamu harus memberi mereka makan membuat murid-muridnya bereaksi dan menanggapi perkataan Yesus itu. Mereka mengatakan, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Barangkali dalam hati murid-muridnya, apa yang mau dibuat dengan makanan yang hanya sedikit ini? Sebagaimana mereka katakan, hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Hanya. Ya, hanya. Hanya sedikit yang kita punyalah, yang seringkali membuat kita tidak bisa berbuat apa-apa. Alasan hanya sedikit inilah, sehingga membuat kita gagal fokus pada tugas dan tanggung jawab yang kita punya. Tapi justru hanya dari yang sedikit itulah Yesus meminta untuk dibawa padanya. Dalam kondisi yang memang tidak mungkin ada banyak hal yang bisa diberi dan dibuat, Yesus meminta untuk memberi apa yang ada. Yang dilakukan oleh Yesus, dan ini tujuan dari penulis kitab Matius, bukan hendak mendemonstrasikan mujizat, bukan. Melainkan hendak memperlihatkan tanda bahwa ada Tuhan yang jauh lebih besar dari persoalan besar yang dihadapi oleh murid-murid dan orang banyak. Bahwa Tuhan berkuasa dan bertanggung jawab atas nasib dan hidup mereka. Kisah ini juga menggemakan bagaimana Tuhan menyertai perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Tuhan menjamin hidup mereka sekalipun mereka dalam keadaan krisis. Di tengah-tengah keadaan krisis dan kritis, Tuhan menjamin hidup bangsa Israel. Sebagaimana Tuhan berbela rasa pada bangsa Israel, Tuhan yang sama juga berbela rasa pada orang banyak pada saat itu. Sebagaimana Tuhan berbela rasa dan memberi makan orang-orang Israel di padang gurun ketika mereka mengalami krisis, demikian juga Tuhan yang sama memberi mereka makan. Bedanya murid-murid Yesus dengan orang Israel di padang gurun adalah bahwa Israel diberi makan oleh Tuhan dan mereka tinggal menerimanya. Kini para murid Yesus bukan hanya menerimanya saja, melainkan mereka harus bertanggung jawab memberi makan orang banyak yang mengikuti mereka. Mereka membutuhkan pertolongan murid-murid. Betul bahwa para murid membutuhkan makan, tapi bukan berarti itu membuat mereka menghindar dari tanggung jawab memberi orang banyak itu makan. Orang banyak itu membutuhkan makan, dan itu hanya bisa dilakukan jika para murid berbela rasa pada mereka. Murid-murid tidak boleh menyuruh mereka pergi mencari makan sendiri-sendiri. Mereka harus bertanggung jawab, memberi mereka makan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, rasa lapar yang dirasakan orang banyak dalam kisah Injil Matius tadi bisa menjadi refleksi atas nasib hidup orang banyak yang ada di sekitar kita kini karena mereka semua. Dan kita juga merasa lapar karena pandemik COVID-19 seperti sekarang ini. Kita selaku gereja dan orang-orang Kristen ikut merasa lelah dan letih dalam menghadapi COVID-19 ini. Tapi haruskah karena COVID-19 ini akhirnya membuat kita gagal fokus untuk melihat bahwa ada Tuhan bersama-sama dengan kita
sebagaimana murid-murid Yesus gagal fokus bahwa ada Yesus bersama-sama dengan mereka. Ketika kita gagal melihat dan meyakini ada Tuhan bersama-sama dengan kita dan semua orang, maka kita juga akan gagal dalam menjalani hidup ini. Dan akhirnya membuat kita mengelak untuk bertanggung jawab memberi makan orang banyak yang berdampak karena COVID-19. Betul bahwa gereja juga mengalami masalah dalam menghadapi dan menyikapi pandemi COVID-19 ini. Namun gereja tidak bisa lari dari tugas dan tanggung jawabnya untuk berkreasi, mencari cara yang tepat untuk memberi mereka makan. Bukankah dalam sejarah hidup manusia, kreativitas dan jalan keluar seringkali didapat ketika manusia justru mengalami tekanan dalam hidup ini? Ada semacam minoritas yang kreatif yang mencari jalan keluar. Apalagi sebagai orang beriman, kita meyakini betul ada Tuhan yang akan menolong kita untuk bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19 dan keluar dari pandemik ini. Dengan bela rasa sebagaimana Yesus berbela rasa, kita tidak akan lari dari tanggung jawab kita sebagai gereja untuk memberi makan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Gereja bisa bergandengan tangan dengan siapapun, membangun relasi dengan yang lain, dan mencari peluang-peluang dari manapun untuk membantu orang-orang yang ada di sekitar kita. Gereja tidak boleh tinggal diam. Gereja harus memberi makan orang-orang membutuhkan makan dan pertolongan. Benar bahwa gereja pun terdampak pandemi COVID-19, namun gereja tidak boleh menghindar untuk bertanggung jawab pada orang-orang yang sedang menghadapi pandemi COVID-19 seperti sekarang ini. Gereja harus berbela rasa dan harus memberi mereka makan. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami berbela rasa dan bertanggung jawab atas nasib hidup sesama kami. Mampukan gerejamu bergandengan tangan bersama yang lain untuk turut aktif menguatkan, menghibur, memotivasi saudara-saudari kami yang terdampak pandemi COVID-19 ini, serta bertanggung jawab untuk berbagi kehidupan dengan mereka semua. Kuatkan keluarga yang berduka karena COVID-19 ini, serta kuatkan dan pulihkan mereka yang sedang terjangkit COVID-19. Kami berdoa bagi para tenaga kesehatan yang terus berjuang menyembuhkan dan menghibur para pasien. Berkati serta tolong mereka yang terpaksa harus mengalami PHK dari perusahaan mereka karena COVID-19 ini. Mampukan kami ya Tuhan, serta pakai kami, karena kami adalah gerejamu. Jadikan gerejamu sebagai alatmu yang lewat kehadiran gereja mampu mempersaksikan kasih-Mu Tuhan. Amin. Saudara-saudari kekasih Tuhan, saya berharap kita jangan